Mati telinganya, mati tangannya, mati hidungnya, mati matanya, mati lidahnya, mati hatinya. Setelah beberapa hari tidak muncul di media sosial, entah karena mati suri atau entah karena hal lain, Bapak WH sekarang kembali muncul dan kembali mengkritik nyinyir terhadap Kang Deddy Mulyadi. Di saat adik-adik kita mahasiswa berjuang turun ke jalan untuk memperbaiki negara ini, Gubernur konten bikin konten mengenai bebek. Mati suri bukanlah kematian sesungguhnya, karena malaikat maut tidak pernah salah dalam mencabut nyawa seseorang. Informasi yang saya berikan kemarin terkait dengan Bapak pengacara WH bukanlah berarti Bapak WH itu meninggal dunia. Akan tetapi Bapak WH itu meninggalkan akun media sosialnya, yaitu akun TokTok. Karena ketika itu sudah beberapa hari akun TokTok Bapak WH tidak lewat di beranda saya yang biasanya lewat mengkritik Kang Deddy Mulyadi. Maka dari itu, saya berinisiatif untuk mencari akun TokToknya. Dan ketika saya mulai mencarinya, dan di dalam pencarian akun TokTok, Bapak WH tidak diketemukan. Dan saya menarik kesimpulan Bapak WH meninggalkan akun TokToknya. Itulah yang sebenarnya terjadi. Banyak teman-teman yang mungkin keliru dalam membaca judul yang saya berikan. Teman-teman menganggap bahwa Bapak WH itu meninggal dunia. Ada juga yang bertanya, informasi ini benar atau tidak. Dan ada dua jawaban informasi. Yang pertama, bahwasanya benar ketika saya mencari yang namanya Bapak WH itu tidak diketemukan. Dan kemudian informasi yang kedua mengenai Bapak WH itu meninggal dunia itu adalah tidak benar. Dan saya tidak pernah membuat informasi tersebut. Baik Baraya, setelah beberapa hari Bapak WH tidak membuat video mengkritisi Kang Deddy Mulyadi, nyinyir terhadap Kang Deddy Mulyadi, entah alasannya apa, entah itu sakit atau entah dia mungkin ada keperluan. Yang jelas setelah beberapa hari tidak ada videonya yang muncul, kini Bapak WH kembali mengkritik nyinyir terhadap Kang Deddy Mulyadi. Kita simak Baraya, silakan. Di saat adik-adik kita mahasiswa berjuang turun ke jalan untuk memperbaiki negara ini, Gubernur konten bikin konten mengenai bebek. Itu kan Baraya, Bapak WH ini berulah lagi. Cuma gara-gara Kang Deddy Mulyadi membuat sebuah video di sawah bersama dengan bebek-bebeknya. Bagi mau full telur bebek 85, udah dulu 85 nih, udah 85 nih kita. 85 8 7 8 9 90 92 92 nih 92 nih 9 3 92 92 93 95 95 95 99 99 nih 99 100 101 103 103 udah habis? Masih banyak. Oh, masih banyak. Oh, masih banyak katanya tuh. 103 ini satu ember. Wah, udah dapat pagi-pagi tuh daripada ngelamun. Oh, dapat 103 bebek. Ini satu titik belum. Kita masih ngurusin bebek pagi-pagi tuh. Ada sawah, ada bebek, bebeknya ke sawah, makannya gratis. Oh tuh 103. Oh, ada lagi nih. Wah,
Nah, mana embernya, Mang Ot? 105 nih. 105 6 7 8 9 10 11 12 112 ini aja, belum itu ya. Sehat semuanya. Saya hanya menyampaikan, kita ini yang tinggal di desa, berproduksilah agar tidak selalu beli ya. Punya bebek, punya ayam, punya domba, punya sapi, lakukan apa yang sederhana, ketahanan pangan akan meningkat. Ya padahal itu kan bebek punya Kang Deddy Mulyadi, sawah juga punya beliau. Apa urusannya dengan Bapak WH ini? Pantas saja ketika saya membuat video, Bapak WH ini meninggalkan dunia TikToknya, dunia media sosialnya, banyak yang gembira. Meskipun salah tanggap menyangka bahwasanya Bapak WH ini meninggal dunia ya, alias mati, banyak yang bergembira jika memang benar Bapak WH ini meninggal dunia. Ini seharusnya dijadikan bahan introspeksi diri oleh Bapak WH, bahwasanya tindakannya selama ini banyak orang-orang yang tidak menyukainya. Ternyata banyak orang yang suka bergembira jika Bapak WH ini meninggal. Apa alasannya? Karena ini perbuatannya seperti ini. Apakah itu bertujuan menyindir adik-adik mahasiswa atau tidak, saya tidak tahu. Yang penting saya mendukung gerakan moral mahasiswa turun ke jalan untuk memperbaiki negara ini. Biarkan yang nyinyir terhadap mahasiswa itu jangan dianggap, karena saya yakin banyak rakyat Indonesia mendukung mahasiswa. Hidup mahasiswa, hidup rakyat. Bapak WH ini udah pede aja, seolah-olah yang mendukung mahasiswa itu hanya si Bapak pengacara WH ini. Baik Baraya, kita tunjukkan tayangan berikut. Siapa yang mendukung, siapa yang saling mendukung. Kalau Bapak WH tadi mungkin beliau mendukung mahasiswa, tetapi mahasiswa belum tentu mendukung atas perbuatannya ini, yaitu nyinyir terhadap Kang Deddy Mulyadi. Akan tetapi Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat mendukung mahasiswa, dan juga tidak hanya mendukung, tetapi Kang Deddy Mulyadi juga didukung oleh para mahasiswa. Kita simak Baraya, silakan. Saya orang yang setiap hari terbuka, bertemu dalam setiap waktu, pada waktu demonstrasi lagi rusuh-rusuhnya, saya datang menemui dan saya tidak takut mati oleh masyarakat saya sendiri. Jadi, untuk itu saya juga punya mengalami hidup seperti Anda. Kenapa saya tidak takut mati? Karena saya tidak punya istri. Jadi tidak ada yang saya takuti. Jadi itu ya yang disampaikan. Kemudian tuntutan teman-teman mahasiswa agar para aktivis yang di Polda dibebaskan. Saya setelah ini akan bersama Pak Kapolda ke Polda Jabar. Saya akan bertemu dengan mereka. Demonstran yang bukan kriminal, saya jamin akan dibebaskan. Yang bukan kriminal. Tapi kalau demonstrannya bawa narkoba, beda. Oke? Demonstrannya membawa senjata api, beda ceritanya. Tapi demonstran yang itu adalah murni gerakan mahasiswa dan bukan kriminal, saya jamin mereka hari ini juga dibebaskan. Samudanya kaya raya, karena kami Mohon maaf, Undang-Undang Sadar Negara Republik Satu Keluarga yang meresahkan negara membobrokan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak oligarki yang memanfaatkan diri rakyat, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas Nusantara diakibatkan pejabat yang berdusta karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan mahasiswa Indonesia telah sampailah pada saat. Itulah buktinya Baraya, bahwasanya Kang Deddy Mulyadi tidak hanya mendukung mahasiswa, tetapi Kang Deddy Mulyadi beliau didukung oleh mahasiswa. Orang-orang seperti Bapak WH pengacara ini harus sering-sering mendengarkan wejangan. Yang bagus nih ada Baraya, wejangan dari Kang Deddy Mulyadi khusus untuk Bapak WH.
dan tentunya juga bagus untuk kita semua. Baik, kita simak Baraya, silahkan. Dan dianggapnya orang yang menghadap Allah itu adalah orang yang mati. Padahal orang yang menghadap Allah itu adalah orang yang hidup. Dan orang yang tidak menghadap Allah adalah orang-orang yang mati. Sesungguhnya panggilan azan itu adalah panggilan untuk orang agar kematian berubah jadi kehidupan. Mati telinganya, mati tangannya, mati hidungnya, mati matanya, mati lidahnya, mati hatinya. Maka suara azan itu mengingatkan dia untuk segera kembali hidup, agar telinganya hidup, matanya hidup, hidungnya hidup, lidahnya hidup, dan kematian matinya hidup. Kata orang Sunda itu, jaga panon ku awasna, jaga celik ku danguna, jaga irung ku angsena, jaga letah ku ucapna, jaga hate ku ikhlasna. Maka masjid itu sesungguhnya merupakan sumber dari kehidupan dan tempat untuk menghidupkan orang-orang yang mati. Maka orang-orang yang bersujud adalah orang-orang yang hidup. Orang-orang yang tidak pernah bersujud itu adalah orang-orang yang mati. Jika dijabarkan lagi, pesan daripada Kang Deddy Mulyadi tersebut akan jauh lebih dalam lagi Baraya. Di antaranya ialah bahwasanya kita harus menjadi manusia yang bermanfaat. Bermanfaat untuk siapa? Untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan juga untuk masyarakat. Tidak hanya untuk masyarakat, tetapi juga untuk alam lingkungan sekitar kita, seperti menjaga kebersihan dan kerapihannya. Inilah pesan yang penuh syarat dengan makna dari Kang Deddy Mulyadi. Baik Baraya, itu saja. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.